Talhata ibni Ubaidillah. Maka kalian kalau ingin menyaksikan, melihat orang yang syahid tetapi dia masih ada di muka bumi ini, maka falyandur ila Talhata ibni Ubaidillah. Kau lihatlah itu orangnya, Talhah bin Ubaidillah, Pak. Jadi begitu tingginya kemuliaan beliau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih, Bapak Ibu, mengenai madhun Nabi li Talhata ibni Ubaidillah, mengenai pujian Nabi kepada Sayyidina Talhah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam Ibnu Majah hadis ke-1125, dan Al-Imam At-Tirmidzi 3739. Hadis ini adalah hadis yang sahih, Pak. Nah, waqala al-ulama, menyikapi hadis ini para ulama mengatakan wa kana as-sahabatu al-kiramu yuhibbuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsara min anfusihim. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kenapa mereka mendapatkan martabat manzilah yang begitu tinggi, a'laan jami'il maratib? Karena di antaranya mereka sebabnya yuhum yuhibbunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mereka mencintai Nabi aksaro min anfusihim, melebihi cintanya daripada kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri, Pak. Hum yuhibbunan nabiyya aksaro min anfusihim. Jadi mereka ini mencintai Nabi mengalahkan kecintaannya kepada diri mereka sendiri. Dan ini wa minhum Talhatu ibnu Ubaidillah, dan cinta yang begitu besar ini dicontohkan oleh bagaimana seorang Talhah ibnu Ubaidillah. Inda ghazwati Uhudin, ketika terjadinya perang Uhud, fisanati salisati ba'dal hijrah, di tahun ketiga setelah hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu kisah heroik, Pak. Hadisatun kubra inda ghazwati Uhudin. Suatu peristiwa yang dahsyat yang terjadi, waqa'at fi nafsi Talhata ibni Ubaidillah, yang menimpa diri beliau Sayyidina Talhah. Bagaimana kecintaan beliau kepada Nabi, bagaimana bentuk proteksitas beliau terhadap keselamatan nyawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi daraba arwa'al amsilati fi fida'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadkhiyati bi jasadi wa nafsih, bahkan beliau mengorbankan nyawanya demi keselamatan sang Rasul yang mulia Nabiullah Muhammad. Li himayatihi minal musyrikin yauma Uhud, demi semata hanya ingin menjaga keselamatan beliau Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang menjadi alasan, Pak, Nabi memuji beliau dengan pujian yang agung. Bagaimana Nabi menyaksikan perjuangan pengorbanan Sayyidina Talhah bin Ubaidillah ketika melindungi beliau dari serangan orang-orang musyrikin ketika terjadi perang Uhud, Pak. Li'annahu qad ja'ala nafsahu yawma Uhudin wiqayatan wa himayatan wa fida'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadikan nyawanya sebagai tebusan. Beliau pertaruhkan nyawanya, beliau pertaruhkan keselamatan jiwanya demi hanya satu tujuan, keridhaan Allah dan terjaganya nyawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan waqad usiba fi sa'iri jasadihi wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum idza dzakaru yauma Uhud. Bahkan ketika perang itu sudah selesai, Pak, terus kemudian sahabat ingat peristiwa perang Uhud di mana kaum muslimin mendapatkan kekalahan yang begitu fatal, maka mereka mengatakan dzaka yaumun kana kulluhu li Talhah. Perang Uhud itu hakikatnya hanya miliknya Talhah, kata para sahabat. Pahala Uhud itu layak hanya untuk Sayyidina Talhah.
Karena waktu itu sebagian sahabat banyak yang kocar kacir, Pak. Sehingga dalam satu riwayat, kisatu ghazwati Uhudin, ketika terjadi perang Uhud itu bisa kita lihat bagaimana terjadinya kekalahan umat Islam pada waktu itu. Ketika umat Islam tertimpa kekalahan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu langkah pun tidak mundur dari medan peperangan, Pak. Maka tinggal 12 isnatai asyara rojulan. Jadi Nabi ketika perang Uhud itu tinggal dikelilingi 12 orang, Pak. Nah 12 orang ini, di antara 12 ini Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Maka ketika 12 laki-laki ini mengelilingi Nabi, pasukan yang masih ribuan yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, mereka merangsek menuju Nabi dan ingin membunuh Nabi, Pak. Maka Nabi bersabda, siapakah di antara kalian yang siap untuk menghadapi serangan musuh-musuh Allah itu? Ana ya Rasulullah. Saya yang pertama ya Rasulullah, kata Sayyidina Thalhah. Adakah yang sama dengan Sayyidina Thalhah ini, yang siap melawan musuh-musuh Allah? Maka seorang laki-laki mengatakan, ana, saya ya Rasulullah. Maka laki-laki ini langsung lari ke medan peperangan dan beliau wafat. Maju lagi, satu lagi, tinggallah bersama dengan Nabi seorang diri, yaitu Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, Pak. Di tengah pedang yang berkecamuk, di tengah lemparan anak panah, di tengah tombak yang mengarah kepada diri Nabi, Sayyidina Thalhah berada di depan dada Nabi, Pak. Bahkan sampai ketika beliau sudah pingsan, Pak, Sayyidina Abu Bakar mengangkat badan beliau, beliau menghitung luka yang ada pada diri Sayyidina Thalhah, hampir 89 sabetan pedang. Tangan beliau jari-jarinya putus, lengannya tinggal klewer-klewer begini. Itu Sayyidina Thalhah pingsan, Pak. Demi keselamatan nyawa seorang Nabi yang agung, Pak. Ini Sayyidina Thalhah. Maka dikatakan, wahuwa syahidun yamsi ala wajhil ardi. Seorang yang syahid tapi masih diizinkan oleh Allah hidup. Itu Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, Pak. Begitu cintanya kepada Nabi, begitu sayangnya kepada Nabi, begitu kuatnya. Faqad qada nahbahu wa nadrahu. Ketika beliau berbeat muahadah, berjanji setia kepada Nabi untuk memeluk agama Islam, berjanji setia untuk menjaga Nabi, berjanji setia untuk ittiba kepada Nabi, berjanji setia untuk senantiasa mencintai Nabi. Dan itu beliau buktikan inda ghazwati Uhudin, ketika terjadinya perang Uhud, Pak. Al-Imam Az-Zuhri meriwayatkan satu riwayat, dan ini diceritakan oleh semua para sahabat yang menyaksikan terjadinya perang Uhud yang masih bersama dengan Nabi, Pak. Jadi Nabi itu dilempar tombak, Pak, sama orang-orangnya Abu Sufyan bin Harb. Maka tembak tombak ini langsung secepat kilat ditangkap oleh Sayyidina Thalhah, sehingga tombak itu mengenai telapak tangan beliau, Pak. Dan dari situlah kemudian tangan beliau terbelah, telapak beliau itu. Dan ini kalau tidak ditangkap, maka tombak itu pas mengenai dahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Masya Allah, Pak. Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala memuji
Dan syahid wafat di jalan Allah, Pak. Wa minhum may yantadhiru, dan di antara mereka ada yang masih menunggu janji Allah untuk diwafatkan, yaitu Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Sama-sama syahid, yang satunya mereka di antara mereka ada yang syahid langsung dikuburkan, ada yang wa minhum may yantadhiru, dan di antara mereka ada beberapa orang yang menunggu untuk datang ajal wafatnya, tetapi mereka maktubun indallahi fahuwa syahid, dan mereka dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang syahid. Wa ma baddalu tabdila, dan sekali-kali mereka tidak pernah menggantikan keimanan mereka sampai mereka diwafatkan oleh Allah. Ini sebagian riwayat mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai pujian kepada sahabat yang tungkuh lumus berjuang menaungi, melindungi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Uhud, Pak. Dan termasuk yang dikatakan wa minhum may yantadhiru, dan sebagian mereka tidak diwafatkan langsung oleh Allah di waktu itu, tetapi intidhar, dipertangguhkan waktu wafatnya, yaitu Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Makanya Nabi katakan man sarrahu ayyandura ila syahidin yamsi ala wajhil ard falyandur ila Thalhata ibni Ubaidillah. Barang siapa yang ingin melihat orang yang syahid tetapi masih ada di muka bumi, mendapat pahala syahid, maktubun, dicatat sebagai Allah sebagai orang yang syahid tapi masih ditangguhkan kehidupannya, kematiannya, maka lihatlah oleh kata Nabi, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Pak. Ini Masya Allah tabarakallahu wa ta'ala, begitu agungnya beliau, Pak. Perjuangan beliau yang begitu tinggi. Maka layaklah kalau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beliau sebagai penduduk surga yang namanya langsung disebut oleh Nabi. Wa qala Sayyiduna Abdurrahman ibnu Aufin sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pernah mengatakan, aku mendengar sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar tuh nanti di surga. Wa Umaru fil jannah, Umar di surga. Wa Utsmanu fil jannah, Utsman juga di surga. Wa Aliyun fil jannah, Ali juga di surga. Setelah Nabi menyebut Ali, Nabi menyebut wa Thalhatu ibnu Ubaidillah fil jannah. Jadi nama yang disebut setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, baru Nabi menyebut Thalhatu ibnu Ubaidillah fil jannah. Nama yang kelima, Pak, yang disebut oleh Nabi ba'da asma'i ashabin Nabi min khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Setelah Nabi sebut 4 sahabat utama, yaitu orang-orang yang mendapat mandat kekhalifahan, maka Nabi sebut nama Thalhah bin Ubaidillah min ahlil jannah. Digaransikan domanat daripada Nabi, beliau adalah calon penduduk surga. Wa huwa syahidun alladhi yamshi ala wajhil ardi. Bismillah. Kemudian berikutnya, wa qala ibnu Thalhah, anak daripada Sayyidina Thalhah ini pernah bercerita, Pak, ketika menjelaskan idza yasifu, ketika menjelaskan seperti apa sih bentuk ayahnya yang bernama Thalhah bin Ubaidillah ini. Wa kana Thalhatu kasirus sya'ri. Beliau Sayyidina Thalhah ini orangnya tidak terlalu tinggi, rambutnya lebat, Pak. Kasirus sya'ri. Jadi rambutnya itu tebal, gondrong. Terus kasiful lihyah, jenggotnya juga tebal, Pak. Hasanul wajhi, yang wajahnya indah. Jadi Sayyidina Thalhah ini ganteng, Pak. Wajahnya indah, wajahnya menarik. Enggak kayak wajah saya mendorong nih, Pak. Nih, kalau wajah Sayyidina Thalhah ini menarik nih.
Serius ini Pak Haji. Maka saya ini bersyukur diciptakan oleh Allah jadi ustadz, dai kemana-mana wajahnya pas-pasan ini. Kalau kayak sempat kayak Al-Habsyi itu ibu-ibu histeris loh Pak. Ustadz, selfie. Saya kemana-mana tak ada, ustadz selfie tak ada. Ini wajah yang tidak membawa fitnah ini namanya. Serius ini. Coba kalau kayak Pak Haji beliau nih, udah menarik Hasanul Wajih, ini Masya Allah. Untung beliau hanya disuruh di Munawaroh aja. Kalau sempat keluar nih fitnah juga nih Pak. Ini beruntung nih. Makanya saya bela-belain mancing tuh biar nambah hitam lagi gitu loh Pak. Biar nampak sekali tak menarik gitu loh Pak. Sampai mana tadi Pak? Wa kana laisa bil ja'dil qatat wala bil sabti. Beliau rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Hampir sama dengan rambutnya Nabi SAW. Idza masya asra, beliau kalau berjalan itu cepat. Sama persis dengan jalannya Nabi. Sayyidina Anas ketika di belakang Nabi seperti di belakangnya Sayyidina Tolha. Nabi 10 langkah, yang di belakang baru berapa langkah. Sayyidina Tolha itu begitu Pak. Idza masya asra, kau jalan tuh cepat, begitu. Makanya nampak perjuangannya itu level dengan cara jalannya itu Pak. Ada orang itu kalau jalan pelan, makan juga pelan, cuman 5 piring juga habis gitu Pak. Ini masalah juga ini. Makan pelan cuman 5 piring. Ada orang makan cepat, kilat begitu. Nah Sayyidina Tolha itu makan cepat, jalan cepat, singkat, padat, simple. Nah itu Sayyidina Tolha Pak, nggak banyak apa namanya Pak, banyak cengkonek lah begitu kata orang. Kadang kita ini kan banyak sekali aturan Pak, sekali banyak begini tawar, nak diajak ke sini, aku begini nanti begini begitu. Kalau Sayyidina Tolha no. Kalau A ya A, kalau B gitu Pak. Ini kadang ini, poligami apa enggak? Enggak, poligami enggak. Sayyidina Tolha enggak gitu, kalau poligami ya poligami, kalau enggak ya enggak gitu Pak. Maka mental Sayyidina Tolha itu wajib diikuti Pak. Kalau mau nambah ya nambah, kalau enggak ya sudah enggak, begitu sekalian. Betul enggak Bu? Berat Ustaz. Itu terus. Ya gimana lagi, daripada saya ngantuk Pak. Baik, kemudian hijratuhu. Wahajaru Sayyidina Tolha bin Ubaidillah Pak. Sayyidina Tolha ini hijrahnya di gelombang kedua. Ba'da hijratin Nabi ma'abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berhijrah, itu di jalan bertemu rombongannya Sayyidina Tolha. Kaget Sayyidina Tolha. Loh, kemana ya Abu Bakar? Ila aina anta tadhaba, kemana engkau berdua pergi wahai orang-orang yang diagungkan oleh Allah? Maka Nabi menjawab, ya Tolha kami hijrah, pindah tempat. Melihat Nabi hijrah, Abu Bakar mengawal Sayyidina Tolha bersama rombongan langsung balik ke kota Mekah, menunaikan hajatnya, semua keperluannya. Ubaidillah ja'iyan minasami fi airin. Waktu itu Sayyidina Tolha membawa dagangan Pak. Bawa dagangan dari Mekah dibawa ke Syam, yang dagangan dari Syam itu dibawa ke Mekah. Cuman setelah melihat Nabi hijrah itu dagangan kagak dipedulikan lagi Pak. Ditinggal aja begitu aja di Mekah. Kagak diurusin lagi. Yang penting apa? Aku harus ikut Nabi. Aku nggak boleh ketinggalan Nabi. Harta aset, rumah dia, tanah dia,
hasil perniagaan itu semua sudah tidak dia. Yang bisa dibawa, dibawa. Yang nggak bisa dibawa, ditinggalkan. Itu benar-benar hijrah, Pak. Totalitas, Pak. Nek wong Jawa ngomong, wis ora enek eman-eman meneh. Entek-entekan, Pak. Itu hijrahnya sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Pak. Walamma hajara Talhatu ibnu Ubaidillah ilal Madinati nazala ala As'ad bin Zurarah. Ketika beliau sampai di Madinah, beliau langsung diarahkan kepada rumahnya Sayyidina As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Maka dikatakan orang Ansor itu penolong, Pak. Kenapa? Orang Muhajirin itu datang cuman bawa baju sama apa yang bisa dibawa. Masuk kota Madinah pasti membutuhkan maskanah tempat tinggal. Maka sebelum rumah-rumah untuk mereka dibangun, mereka ditempatkan di tempat-tempat orang-orang tempatan gitu loh, Pak. Istilahnya kalau orang Madinah, kalau di Melayu ini orang tempatan. Kayak saya ini Muhajirin. Nah Pak Haji itu tempatan karena lahir di Melayu di sini. Nah saya terus ditanggung oleh orang tempatan, mendapat fasilitas. Nah Sayyidina Tolha diberikan fasilitas oleh Sayyidina As'ad bin Zurarah. Wa akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina wa baina Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari. Dalam satu riwayat beliau kemudian dipersaudarakan. Nah ini uniknya dakwah Nabi itu begini, Pak. Ada ta'akhub, ada kekuatan al-ukhuwah, satu ukhuwah al-islamiyah. Mereka ketika sudah bernaung dalam kalimat yang sawa, kalimatus sawa, kalimatul la ilaha illallah, maka itu saudara. Tapi Nabi tidak memandang cukup dengan ini, maka mereka dipersaudarakan. Ta'akhub. Kalau anak tabanna diangkat sebagai anak, tapi kalau ta'akho diangkat sebagai saudara angkat. Jadi bapak angkat itu sudah ada di zaman Nabi. Sayyidina Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi. Ta'akho saudara angkat itu juga ada, Pak. Sayyidina Tolha diangkat menjadi saudaranya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka saudara, Pak, saudara angkat. Ada yang mau mengangkat saya sebagai saudara angkat, Pak? Pak Haji barangkali. Saya mau, Pak. Ustadz mau tak jadi saudara angkat saya? Mau, Pak, saya. Syukur-syukur dapat bagian hibah gitu kan, Pak. Nah saudara angkat loh namanya, Pak. Sayyidina Tolha dapat fasilitas ta'akho. Mereka dijadikan saudara angkat oleh Nabi, Pak. Orang Arab itu kalau udah dijadikan saudara angkat, itu ngalah-ngalahin saudara kandung akhun syakik, Pak. Sawaun bisawain, apa yang diberikan kepada saudara kandung perlakuannya sama dengan saudara angkat. Makanya kalau ada orang mengatakan, Ustadz ini adik angkat saya, itu halal, Pak. Maksudnya sah. Cuman tetap mahram. Kalau beda jenis perempuan ya tetap mahromat. Halal dinikah tetap ada bagian ghairul muharramat, ghairul mahromat bukan termasuk mahram. Walaupun diangkat. Anak angkat, adik angkat, itu tak boleh sentuhan, Pak. Walaupun dia ada kaidahnya. Nah di Batam ini, Pak, anak angkat, salaman. Padahal itu bukan siapa-siapa. Tak boleh, oh, ketemu, cium tangan. Siapa dia? Dia adik angkat saya, Pak Ustaz. Ketemu di mana? Muka kuning, Pak Ustaz. Nah ini masalah juga. Cuman bukan Pak Ketua lah, ini Pak Hen mana dia? Yang bolak-balik muka kuning ini. Jangan-jangan Pak Ketua kita banyak saudara angkat pula di muka kuning ini. Biasanya di muka kuning, saya punya adik angkat itu di muka kuning juga, Pak. Jangan dijadikan alasan ta'akho adik angkat ini sebagai mahram, bukan. Dia halal dinikah. Nah kemudian faqala. Sayyidina Ubaidillah, Tolha bin Ubaidillah ini, wakila wa bainahu wa baina Ka'ab bin Malik, wakila bainahu wa baina Sa'id bin Zaid, wakila bainahu wa baina Ubay bin Ka'ab bin Qais radhiyallahu anhum ajmain. Dan terakhir, wa kana Sayyiduna Tolha ibnu Ubaidillah, beliau wafat setelah wafatnya Nabi SAW dengan jarak yang agak jauh, Pak. Beliau wafat mendapatkan pahala syahid
walaupun tidak dalam kondisi berperang di jalan Allah, karena beliau sudah ditetapkan syahidun alladzi yamsi ala wajhil ardi biqauli ala qaulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ditetapkan menjadi orang yang syahid atas berita, atas penegasan isbat daripada kalam Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat secara utuh bagaimana kehidupan Sayyidina Thalhah ini, maka begitu banyak pelajaran kenapa beliau dipuji oleh Allah dengan pujian yang agung, dimaksudkan dalam surah dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dipuji oleh Nabi dalam beberapa tempat dengan pujian madhu as-sanaul azim. Karena beliau memiliki kecintaan yang begitu besar kepada Nabi, aksaru min anfusihi, lebih besar dibanding kecintaan pada dirinya sendiri. Dan beliau memiliki perjuangan, pengorbanan yang begitu dahsyat untuk Nabi. Bahkan bukan hanya sekedar pengorbanan, beliau serahkan nyawanya demi keselamatan nyawa seorang Nabi yang agung mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah maka beliau mendapatkan gelar yang begitu agung, dipuji oleh Nabi, diagungkan oleh Nabi, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk 8 orang